Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, Kanal Informasi dan Inspirasi dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda sudah bersama kami pagi ini. Kembali kami hadirkan Mutiara Pagi hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan alhamdulillah juga sudah hadir bersama kami di sini Ustadz Nasuha Fakih SAG MESY. Beliau adalah penyuluh agama Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon dan juga Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz selalu meluangkan waktunya untuk kami dalam Mutiara Pagi. Dan pendengar, seperti biasa juga untuk Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami, silahkan Anda bisa pergunakan dua line telepon kami di 0231 486374 atau 0231 84932259. Anda juga bisa pergunakan WhatsApp kami di 081324951935. Serta untuk Anda yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, Anda juga bisa langsung berkirim chatnya di sana. Begitupun juga untuk Anda pemirsa setia channel YouTube kami, silahkan Anda juga bisa bergabung melalui live chat kami di kanal YouTube RRI Cirebon. Untuk tema kita pagi ini adalah pembagian waris menyelesaikan masalah tanpa masalah. Langsung saja kita akan dengarkan terlebih dahulu uraian dari Ustadz Nasuha Fakih SAG MESY. Mangga silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu 'indahu ajrun azim. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI, Radio Kanal Inspirasi dan Informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita semua mendapatkan karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nikmat sehat wal afiat. Sehat diberikan umur panjang, lebih utama lagi adalah diberikan kenikmatan iman dan Islam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara bersyukurnya adalah mari kita bersama-sama thalabul ilmi melalui Mutiara Pagi RRI Cirebon Kanal Inspirasi dan Informasi. Mudah-mudahan kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat ma'assalam semoga tersampaikan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia dimanapun berada, bahwa di edisi hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 saya membawa atau mengangkat tema tentang pembagian waris menyelesaikan masalah tanpa masalah. Para pendengar dimanapun berada, bahwa pembagian waris itu adalah sebagai solusi di saat ada persoalan dalam masyarakat, khususnya umat Islam. Karena beberapa hari yang lalu saya diberi ataupun dimintai untuk menjawab dari pertanyaan melalui WA. Nah, ternyata dari beberapa konsultasi itu, orang tua itu begitu sayangnya kepada anak-anak, sehingga orang tua itu menghibahkan
semua aset-asetnya kepada anak sampai habisnya. Di kemudian hari menjadi masalah. Ini salah satu di antaranya, saya ambil dua saja. Saya tidak menyebut siapa dan dari mana, tapi ini sebagai pelajaran bagi kita, terutama kita sebagai orang tua. Assalamualaikum, bolehkah bertanya Pak? Gitu loh. Bagaimana status rumah orang tua jika ada anak bungsu yang mengambil paksa rumah tersebut dengan dalil karena saudara-saudara yang lain sudah dibuatkan rumah oleh orang tua. Jadi rumah pusaka diambil paksa oleh anak bungsu tersebut karena dianggap itu bagiannya. Sedangkan orang tuanya belum mengucapkan untuk si anak bungsu. Jadi ceritanya orang tua lakinya sudah meninggal dunia, kata beliau. Sehingga karena merasa belum dapat, sehingga anak bungsu itu mengklaim bahwa rumah yang terakhir yang sedang digunakan oleh ibunya yang masih hidup itu diklaim sebagai bagiannya. Bahkan karena ibunya belum merasa memberikan, kemudian bersikukuh, akhirnya diusirlah orang tua itu dari rumahnya sendiri. Ini persoalan berarti kan. Nah, kemudian persoalan yang kedua, semasa hidup orang tua, setiap anak sudah dikasih sawah dengan rincian karena ada 4 anak ini, 1 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Dikasih saat orang tua masih hidup dan memberikan sawah dengan rincian anak pertama adalah anak laki-laki. Dia mendapatkan atau diberikan hibah dari orang tuanya 1.150 bata. Ini kalau bata-bata itu di kampung biasanya. Kemudian anak kedua yakni perempuan diberi 700 bata. Anak ketiga perempuan diberi 450 bata. Anak keempat perempuan juga 500 bata. Jadi anaknya 4, satunya laki-laki, 3-nya perempuan. Semuanya diberikan semua. Kalau tadi semua diberi, tapi anak bungsu yang belum dapat. Kalau sekarang diberi semua, tapi tidak sama pemberiannya. Berikutnya, orang tua berinisiatif menghibahkan lagi hibah terakhirnya katanya, yakni sawah seluas 450 bata. Dibagi ke anak yang nomor ketiga dan anak yang keempat. Karena anak nomor 3 dan 4 ini baru sedikit katanya. Biar sama jumlahnya dengan anak perempuan yang kedua. Kan tadi kan anak perempuan pertama 700 bata, anak perempuan yang kedua 450 bata, anak yang ketiga perempuan 500 bata. Kalau anak laki-laki banyak. Nah, ketika orang tua meninggal dunia, ini terjadi masalah. Ini saya bacakan. Anak perempuan kedua dan anak laki-laki mengatakan bahwa hibah yang terakhir itu tidak sah katanya. Ini ceritanya orang tua sudah meninggal dunia semua. Alasannya mereka tidak tahu dan itu disebutnya tanah waris yang harus dibagi lagi ke 4 anak-anaknya. Sementara orang tua kami setelah meninggal dunia masih punya tanah sawah seluas 500 bata dan rumah pusaka yang dihuni oleh orang tuanya yang walaupun meninggal dunia tapi belum dibagi waris, semuanya belum dibagi waris itu. Ya, rumahnya seluas 39 bata, ini luas banget kalau bata itu. Dan perlu diketahui pula, kata anak bertanya kepada saya ini, rumah ditungguin anak kedua. Dan sawah jadi rebutan lagi. Nah, ini masalah lagi. Nah, banyak pertanyaan di sini, tapi saya menyampaikan apa adanya dari pertanyaan itu. Itulah permasalahan. Dari kedua pertanyaan ini ternyata orang tua melalui hibah saat orang tua masih hidup. Dan hibah itu ada yang sudah dapat, ada yang belum. Dan hibah orang tua ke anak juga ada yang lebih luas, ada yang sempit. Nah, itu. Namanya anak berapapun anaknya, walaupun orang tua ayah ibunya sama, karakter anak pasti beda. Nah, di situ persoalan muncul.
Di samping karakter beda, juga memiliki kepentingan yang berbeda pula. Maka solusi alternatif yang aman, baik secara syar'i, aman secara regulasi, kalau saya ibarat lagi, aman NKRI, maka pembagian waris itulah menyelesaikan masalah tanpa masalah. Para pendengar setia RRI, Radio Kanal Inspirasi dan Informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua yang begitu susah mencari harta itu jangan sampai menjadikan fitnah. Orang tua ingin mendapatkan atau ingin memiliki anak juga jangan menjadikan fitnah. Karena kata Allah dalam firman-Nya sebagaimana saya sampaikan dalam mukadimah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu sebagai ujian, sebagai fitnah, salah satu di antara akibatnya itu. Walaupun dalam Al-Quran anak ini bisa sebagai ujian, bisa sebagai perhiasan, bisa sebagai musuh bahkan, yang diharapkan anak itu menjadi qurrata a'yun, pelita hati, permata hati. Jadi ketika melihat anak itu luar biasa, senang orang tua itu. Maka kita hati-hati kita punya harta. Jangan semuanya diberikan kepada anak, belum saatnya. Gitu loh. Karena kewajiban orang tua memberikan nafkah pada anak, itu dari mulai lahir, usahakan sampai kuliah, dan ketika sudah nikah, sudah cukup itu nafkah orang tua kepada anak. Biarlah anak mandiri, biarlah anak mencari usaha sendiri, tapi tetap dibekali ilmu agama dan ilmu umum. Sehingga anak ini menjadi mampu untuk mengarungi dalam berbagai masalah, mampu untuk menjalankan roda kehidupan dalam rumah tangganya ini. Dan selanjutnya orang tua tidak boleh ikut campur sebetulnya. Entah itu masalah ekonomi dan seterusnya. Diharapkan anak-anaknya itu kita sudah menikah, orang tua itu tahu kabar gembiranya saja. Nah, di situ harapan kita yang punya anak, harapan kita yang punya harta itu. Kalau kita berlebihan kepada anak, khawatir di belakang nanti akan menjadi masalah. Ingat yang namanya peribahasa itu, ini sebagai pelajaran bagi kita juga, sebagai ilmu bagi kita juga. Pelajaran peribahasa itu mengatakan kasih sayang orang tua ke anak sepanjang masa, betul. Tapi ingat, kasih sayang anak kepada orang tua sepenggalahan. Jangan sampai anak 10 orang tua bisa merawat, bisa menafkahi. Kemudian jangan sampai kejadian anak orang tua 1, anak 10 belum tentu bisa merawat orang tua 1 yang telah meninggal dunia, yang satunya lagi itu. Nah, ini sebagai pelajaran bagi kita. Dan ketika persoalan harta milik orang tua, kita menyadari bahwa harta itu adalah amanah, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau emang amanah dan titipan Allah Subhanahu wa taala itu, Allah memberikan gambaran, memberikan ilmu bagaimana cara mentasarufkannya, bagaimana untuk membudidayakan ataupun mendistribusikannya itu. Kalau sekiranya harta ini melebihi nisab, maka sudah kewajiban zakat. Kalau belum mencapai nisab, maka memberikan infak sedekah. Terutama ketika kita meninggal dunia, itulah harus kita jalankan, yakni melalui pembagian harta waris. Pembagian harta waris itu ada ataupun tidak ada masalah, segerakan untuk dibagi harta itu. Jangan nunggu-nunggu nanti konon katanya kan ibunya masih ada gitu. Ibu dalam artian istrinya yang meninggal dunia. Ingat, yang dibagi itu bukan semuanya gitu loh. Yang dibagi hanya miliknya yang meninggal saja. Justru ketika dibagi itu menjaga hak muru'ah juga untuk orang tua yang masih hidup. Tapi kalau tidak dibagi-bagi atau tidak segera dibagi harta waris ketika suaminya atau istrinya meninggalnya, masalah gitulah. Pernah saya sampaikan kejadian yang ada di wilayah Jabotabek itu. Si suaminya meninggal dunia, kemudian tinggal ibunya, anaknya sudah tua, sudah besar-besar semua. Namanya ibu yang hidup itu kan butuh makan dan seterusnya. Karena tidak dibagi harta tersebut saat suaminya meninggal dunia, kemudian sebagiannya dijual.
Kemudian hasil penjualnya untuk tidak poya-poya, tapi untuk konsumtif saja padahal. Tapi akibat harta tersebut tidak dibagi waris, akhirnya anak tidak terima harta milik orang tuanya dijual oleh ibu kandungnya. Nah, akibatnya orang tua itu sudah usianya 82 tahun digugat oleh anaknya. Dengan dalilnya, dengan delik penggelapan harta waris. Nah, itu kan jelas itulah. Jadi masalah akhirnya. Orang tua sudah capek mencari harta, kemudian punya anak, anak malah menggugat orang tua. Nauzubillah, jangan sampai terjadi gitu loh. Maka kita itu harus yakin sebagai orang tua, jangan membagi harta sebelum saatnya. Toh nanti ada kiai, ada ustadz, ada ulama setempat. Dan pembagian waris kan ada dua, bisa bisa melalui pengadilan agama, bisa secara keluargaan. Tapi tetap walaupun keluargaan harus ada mediasi atau mediator, orang yang ngerti khusus masalah waris. Sehingga insya Allah dengan pembagian waris ini menyelesaikan masalah tanpa masalah. Karena tahun 2020 saya sudah pernah mengadakan penelitian. Ternyata orang tua itu menghibahkan luar biasa banyak sekali, yakni 80%. Orang tua menghibahkan sebelum meninggal dunia. Ini problemnya lah banyak sekali. Yang paling tidak, harta-harta yang dihibahkan orang tua ke anak itu tidak barokah. Buktinya orang tua kaya. Setelah jatuh kepada anak-anaknya habis semua harta-hartanya itu. Mungkin kayaknya anak-anak juga, ini kan bukan hasil dari keringat saya. Dipoya-poya, dihabiskan. Itulah. Nah, ini dampak negatifnya ketika harta belum saatnya dibagi, kemudian dibagi. Cukup orang tua memberi nafkah kepada anak ini sampai menikah. Adapun ketika anak itu ada kurang, ada lebih, ya boleh minta, tapi dengan catatan kalau bisa dengan cara hutang kepada orang tua. Supaya anak-anak yang lainnya itu tidak cemburu gitu. Itu yang diharapkan supaya terjadi anak pun jadi anak yang soleh dan soleha, tidak mumpung atau tidak aji mumpung orang tua kaya dan seterusnya. Maka pada kesempatan kali ini kita memberikan informasi dan memberikan pelajaran bagi kita semua, terutama pada orang tua. Ingat, harta-harta milik kita itu adalah hanya titipan dari Allah SWT. Oleh karena itu, ayo bersama-sama. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Namanya pembagian waris itu adalah fardu ain. Bukan sunnah, bukan mubah. Tapi kalau hibah adalah mubah. Boleh dikerjakan, boleh tidak. Tapi maksimal ada batasnya. Tidak boleh melebihi sepertiga. Begitupun wasiat. Wasiat pun tidak boleh sebetulnya kepada anak-anak. Karena la wasiata liwarisin. Tidak berlaku wasiat kepada ahli waris. Sementara orang tua hibahkan kurang kuat katanya. Maka melalui wasiat. Nah, akibat dampak negatifnya tidak hanya nunggu di akhirat, di dunia akan menjadi masalah. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menjadi pelajaran baik bagi kita. Mari kita bersama-sama untuk dialog interaktif yang dipandu oleh Bu Lisma. Baik, terima kasih Ustadz, dan silakan pendengar Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa bergabung dengan menggunakan dua line telepon kami di 0231849329 atau juga di 0231486374, serta untuk Anda yang mendengarkan kami melalui channel YouTube RRI Cirebon bisa langsung berkirim live chatnya, dan untuk Anda yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, silakan bisa langsung berkirim chatnya ya, dan pastinya juga Anda bisa pergunakan WhatsApp kami di 081324951935. Kita sapa yang sudah bergabung di line 59 terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lisma Yuliasari dan Mbak Lela Nurlela. Iya, Ibu, sehat ya? Alhamdulillah. Ketemu lagi di udara. Iya. Tadabur alam ke Sumatera Barat. Masya Allah. Onde mande. Iya, ke RRI Pro 1 Cirebon ini didengar dengan bening di Alhamdulillah.
padang bukit tinggi, Alhamdulillah. Payakumbuh, Pagaruyung, Oh, padang baik. panjang. Oh, Masya Ya, Allah. iya, Baik, Tuhan. Ibu, maka silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustaz Nasuha Fakih. Waduh, Waalaikumsalam warahmatullahi baju wabarakatuh. hitam ini Mbak Isma Iya. ya. Waduh, semoga tidak sedang berkabung. Ini yang Iya. jelas ini ada informasi terakhir Buya Yasin meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi. Yang di Innalillahi wa inna ilaihi. Indramayu tuh Bu. Oh Hari ini. ya. Aduh. Buya Syakur Yasin. Ya. Mudah-mudahan Allah maghfir lahu Allah, itu favorit saya. Profesor. Iya. Aduh, tausiah-tausiahnya begitu indah sekali Pak Ustadz Nasuha. Kami berusaha akhir-akhir ini juga ingin silaturahim kepada beliau. Ya, mudah-mudahan nanti yang ditinggalkan oleh beliau juga ada buku-buku yang bisa kami baca. Amin, amin, Terima amin, kasih amin. Pak Ustadz. Iya. Ya. Nah, mengenai menyelesaikan masalah tanpa masalah ini Ustaz. Kalau kalau misalnya itu kan fardu ain tadi Pak Iya. Ustadz katakan. Nah, sholat juga kan fardu ain. Iya. Nah, tapi kalau kita mengajak orang untuk sholat ya Mbak Isma, ada yang nggak mau kan? Iya. Nah, tapi kalau nggak mau ya terserah, itu masalahnya sendiri. Kita tidak terkena masalahnya kan, Iya, iya. begitu. Nah, sementara bagi waris, kalau ayo kita bagi waris, lalu ada yang nggak mau menuruti hukum yang berlaku, Iya. itu kan tetap masalah karena menyangkut orang lain. Nah, bagaimana kalau Baik. ada keadaan yang demikian ini, Ustaz? Iya. Terima kasih pencerahannya. Terima kasih pula Mbak Isma. Iya. Semoga kita hidup tanpa masalah. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di line 74. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Junda Julia. Iya, Pak Rubin, sehat ya? Alhamdulillah. Ini lewat salur 74 ya. Iya. Terima kasih dengan dua line ini. Jadi kita nunggunya ndak. Jadi kepenak lah kalau dengan dua line. Mudah-mudahan dua line ini tetap berfungsi. Baik. Silahkan Pak Assalamualaikum Rubin. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar laporan atau bacaan yang dibacakan oleh Ustaz tadi, kita jadi agak sedikit pusing itu. Banyak masalah yang kecil-kecil menjadi besar, karena tadinya dianggap ringan, ternyata menjadi berat. Karena itu pertanyaan saya begini, memang kadang-kadang kita orang tua itu ada punya kesempatan, punya tanah lebih dari satu. Lalu anak yang besar ingin mandiri, lalu sudah itu tahu di sana silakan membuat. Lalu kadang-kadang demikian satu-satu. Lah, ini kalau menurut hukum waris kan tetap sesuai dengan waris ada aturannya, sesuai dengan hukum syar'i. Lah, dalam hibah ini, andai kata kita beberapa tanah kita berikan, walaupun itu ukurannya seperti yang Ustadz katakan tadi, ada yang berbeda dari yang 100 bata, ada yang 700 bata. Itu pengertian bata itu memang itu ukurannya adalah ukuran Belanda itu 3,75 kali 3,75. Atau orang carik di desa mengatakan 1 meter lebar panjang 14 meter. Itu 1 bata. Itu memang ukuran lama yang tetap kita pakai. Nah, kembali masa tadi, kita memberikan kepada beberapa anak beda ukuran. Tapi ini secara kita hanya secara manusia. Nah, namun tetap kita hati-hati, ada yang masih ditinggal untuk diselesaikan. Nah, ini menurut Ustadz, bagaimana kalau jalan demikian supaya tidak ada masalah? Terima kasih. Maksudnya sudah orang tua memberikan hibah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tapi dengan ukuran yang beda-beda gitu. Iya. Mangga, silakan Ustaz.
Terima kasih Bunda Indra, walau jauh ya. Alhamdulillah senantiasa istiqomah mendengarkan RRI. Pak Dedubin mah di Brebes ya. Alhamdulillah mudah-mudahan sehat semua. Ya Bu Indra baru pulang itu. Oh, baru Ustaz. pulang. Iya. Oh, gitu Habis ya. jalan-jalan ke Bukit Tinggi. Oh, dikira masih di sana. Oke, ini kaitannya dengan masalah antara waris ataupun syariat yang lain seperti sholat, zakat, dan seterusnya. Tanggung jawab kita, yakni kita memberikan amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika memberikan amar ma'ruf nahi mungkar juga adalah mau'izatul hasanah, dengan lemah lembut. Kalaupun saya menyampaikan masalah waris ini sekiranya bukan lemah lembut, ancaman dan ancaman, ini karena melihat dari Al-Qur'annya demikian juga gitu loh. Kan saya sampaikan namanya warisan ini ketika menjalankan ataupun tidak menjalankan bukan masalah dosa dan pahala. Tapi dalam Al-Quran surat An-Nisa 13 dan 14 itu ketika kita menjalankan Allah memberikan surga atau masukkan dalam surga. Ketika kita tidak menjalankan langsung Allah memberikan neraka ataupun masuk neraka. Neraka di mana ini tidak barokah saat hidup, neraka di akhirat mungkin pasti itu. Inilah kita menjadi pelajaran bagi kita. Persoalan mau dan tidak orang yang ajaknya itu risiko dia gitu loh. Kita sudah kewajiban berikan mengajak. Itu loh yang benar nih. Dan kita tidak boleh menjalankan ini loh. Kayak contoh saya sampaikan masalah hibah, wasiat dan waris. Ingat harta milik orang tua ini hibah kepada anak boleh sebetulnya, tapi kata Nabi ada batasnya gitu loh. Ya, ini tidak boleh melebihi sepertiga. Ketika orang tua supaya lebih kuat memberi wasiat, justru ketika wasiat itu malah kata Nabi tidak boleh. La wasiyata li warisin. Boleh berwasiat selain ahli waris. Dan itu pun tidak boleh melebihi sepertiga. Apa sebabnya? Kalau semuanya berwasiat atau kepada orang lain, ingat anak-anaknya atau ahli waris. Jangan sampai hidupnya meminta-minta akibat dari harta milik orang tua diberikan wasiat semua. Nah, aturan-aturan inilah yang harus kita gunakan, aturan-aturan inilah harus kita ketahui gitu loh. Justru masalah waris ini adalah suatu keharusan. Sebabnya apa? Kita melihat dari korelasinya hadis Nabi bahwa waris adalah pertama kali ilmu yang dicabut oleh Allah. Salah satu Allah mencabut ilmu ini orang yang ngerti dalam masalah waris, yakni ulama, kiai, ustadz meninggal dunia. Kayak sekarang ini berkabung kita ini tokoh agama yang luar biasa, yakni Buya Sakur meninggal dunia. Berarti pertanda salah satu ilmu Allah ini diangkat, dicabut melalui orang yang ngerti di sini. Nah, itulah kita harus memperhatikan. Di situ maknanya. Artinya ketika kita mengajak, alhamdulillah saya juga istiqomah ya Mbak Risma di RRI khusus setiap hari Rabu. Sebetulnya itu mengajak gitu loh. Ayo kita bersama-sama, jangan sampai kita menjadi masalah, kan gitu. Yakni tugas saya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Mana baik itu perintah, mana yang tidak boleh, lebih baik kita mencegahnya gitu loh. Mencegahnya tidak melalui hibah, mencegahnya tidak boleh melalui wasiat. Perintahnya kata Allah itu adalah membagi waris. Dan orang tua jangan memiliki kekhawatiran gitu loh. Dengan bahasa orang tua memberi hibah kan khawatir nanti kalau saya meninggal dunia nanti ribut. Nah, tinggal pasrahkan kepada Allah dan kita yakin bahwa ada orang yang membagi. Siapa itu? Ulama setempat. Kan kata Al-Qur'annya kan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu jika kamu tidak mengerti. Kepada siapa? Bertanya kamu kepada orang yang ngerti jika kamu tidak tahu, kan gitu. Jadi jangan takut dan jangan khawatir. Cuma kadang-kadang kata Nabi di akhir zaman orang sudah pada lari dari ulama. Orang sudah pada lari dari kiai, dari para ahli fikih. Kalau sudah lari dari ulama ahli fikih, kata Nabi itu khawatir akan mendapatkan suatu musibah. Salah satu musibahnya itu harta-hartanya tidak barokah. Emang benar, ketika harta milik orang tua diberikan semuanya,
menjadikan tidak barokah. Nah, inilah yang jadi masalah. Ini relevansinya atau korelasinya antara hadis Nabi dengan kenyataan hidup di masyarakat itu. Jadi tugas kami, tugas saya, termasuk RRI juga adalah ma'amar ma'ruf nahi mungkar. Silakan melaksanakan atau tidak, risiko dia. Apa kita paksa-paksa? Tidak. Itulah. Paling saya memberikan gambaran-gambaran. Ini loh kalau seandainya menjalankan. Ini loh kalau tidak menjalankan. Ini adalah pelajaran-pelajaran bagi kita. Ya, semuanya kita diberikan diberikan akal, diberikan pilihan-pilihan itu. Mana yang diambil. Dan termasuk saya pun sering dibanding-bandingkan dengan ulama-ulama dengan kiai lain. Kok beda gitu loh antara Panasuha dengan kiai yang lain. Ya sampaikan, jangan membanding-bandingkan. Silakan kalian mau mana yang lebih utamanya gitu loh. Dan semua orang kan beda-beda. Walaupun kapasitasnya guru punya bidang studi yang masih beda-beda, sama sebagai guru. Ada yang bidang studinya ini dan itu kan tidak sama. Sama juga kiai ulama pun adalah memiliki peran dan kapasitas yang berbeda. Kullu syai'in fakun ibaratnya. Setiap sesuatu pasti ada spesialisasi masing-masing di situ. Kemudian kaitannya dengan Pak Derubin, kaitannya dengan masalah benar. Dianggap ringan, tapi menjadi berat. Dan orang tua pun, ini adalah milik saya kadang-kadang itu. Nah, udah terserah saya kadang-kadang gitu. Ternyata dampak negatifnya di kemudian hari menjadi masalah. Contoh konkret saya sampaikan tadi itu, ya bagaimana kalau saya sudah terlanjur demikian? Nah, kan gitu. Nah, mari kita bersama-sama, kalau sekiranya sudah menjadi nasi menjadi bubur, tetap kita istighfar, karena ini sudah melebihi dari sepertiganya. Kemudian ketika kita sudah menjadi sudah terlanjur, ya kita bagaimana nanti. Yang penting harta-harta yang belum dibagi jangan lagi membaginya. Nanti saja kalau saat kita meninggal dunia. Kasihan istri kita atau suami kita ketika kita meninggal dunia. Hidupnya terlunta-lunta nanti. Orang tua, sudah rentah, tapi hidupnya terlunta-lunta. Sebabnya apa tadi? 10 anak orang tua bisa merawatnya. Tapi orang tua 10 anak apakah bisa merawatnya? Nah, ini sebagai PR bagi kita sebagai orang tua. Jadi ketika kita sudah terlanjur menghibahkan semuanya, jangan sampai yang sisanya itu dibagi lagi. Nanti saja saat waktu kita telah meninggal dunia. Walaupun itu salah. Dan kebanyakan ini pembagian itu melalui kultural akhirnya. Bukan struktural gitu. Nah, artinya kebiasaan sejak zaman dulu gini itulah. Ingat kita sebagai umat Islam ada panduannya, ada hukumnya yakni Al-Qur'an dan hadis. Mudah-mudahan kalau kita pegang teguh Al-Qur'an dan hadis, insyaallah lang tadillu ma tamasaktum bima, tidak akan tersesat. Demikian. Baik, terima kasih Ustadz. Nah, ini untuk pertanyaan Pak Derubin itu kan sebenarnya maksudnya baik ya Ustadz ya. Bagi lahan, tapi dengan jumlah yang berbeda. Maksudnya adil. Nah, itu apakah orang tua mungkin karena saking sayangnya sama anak, itu gimana nih Ustadz? Jadi pertama namanya harta, tempat tanah kan beda-beda, baik ukuran maupun harga juga. Baik. Ya, tanah di depan, tanah di belakang sampai tengah sama nggak harganya? Beda kan gitu loh. Ini jadi masalah gitu loh. Maka ketika kita punya harta dari orang tua itu, ya boleh memberikan, tapi tidak boleh semuanya. Intinya gitu sih. Boleh maksimal 1/3 dari aset total yang ada gitu. Ini kan sudah terlanjur kan gitu, sumpama. Sudah kadung kan gitu. Kan nggak mungkin ditarik lagi juga ya Ustaz ya. Makanya saya pernah membagi waris, kalau sekiranya kan anaknya ada 5, kaya orang tua tuh. Baik. Yang dulunya harganya murah tapi sekarang harganya mahal. Iya. Yang dulu harga mahal malah murah. Yang harganya murah nuntut kepada anaknya, kakaknya, ataupun saudaranya yang harganya mahal. Itu berarti sisanya itu harus dibagi juga, gitu loh. Pernah itu loh. Sampai gue kutuk-kutukkan itu. Ini kejadian juga ini, karena saya tahu ini karena berdasarkan pengalaman saya di masyarakat demikian. Tapi kita harus menjaga kerahasiaan milik orang itu. Baik Ustaz, terima kasih. Kembali kita
Iya, sayang sekali terputus. Silakan pendengar, Anda bisa kembali mencoba di line telepon kami, boleh di 0231 486 374 atau 0231 849 Anda juga bisa pergunakan WhatsApp kami di 081 324 951 935. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Nama Mun Tegal. Pak Makmun di Tegal, Mangga, silahkan Pak Makmun. Pak Yai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini barangkali menyimpang sedikit. Pak Yai, kalau di Jawa ada istilah pegat tisna. Pegat. Pegat apa, Pak? Tisna. Fitnah. Tisna. Iya. Kalau ditinggal mati istri atau suami, itu barangkali Pak Refdi Robin tahu. Itu bagaimana secara syariat Islam pegat tisna itu ada apa enggak gitu. Dan yang kedua, apakah anak hasil dari kawin siri dapat warisan? Baik. Ya biasanya kan ada yang pensiunan itu Iya. kawin siri gitu. Baik. Itu aja Mbak Risma. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, silakan Ustaz. Ya, kaitannya dengan masalah bahasa Jawa pegat apa fitnah. Fitnah ya, mudah-mudahan nggak Mungkin salah nih. mungkin mudah-mudahan saya juga tidak salah menjawabnya. Dalam pernikahan itu ada dua. Ada cerai mati atau cerai hidup paling gitu paling. Kalau cerai mati itu salah satu di antara suami istri meninggal dunia. Kalau cerai hidup adalah ya hidup semua tapi ada perceraian. Sudah pisah, itu loh. Iya. Maka dalam kompilasi hukum Islam entah cerai mati, entah cerai hidup. Kalau harta-harta didapat setelah menikah, harta tersebut namanya harta bersama. Atau istilah Jawanya harta gono gini. Gono milik suami, gini milik istri. Dan gono gini sama haknya. Istilah gender adalah ini kesetaraan gender kan gitu loh. Jadi suami dapat separoh, istri dapat separoh. Entah mantan istri maupun mantan suami, entah sudah almarhum maupun masih hidup. Jadi cerai mati atau cerai hidup istilah dalam kompilasi hukum Islam. Sepanjang harta yang didapat setelah menikah itulah maka dibagi sama rata gitu loh. Separuh milik suami, separuh milik istri. Kalau meninggal dunia, yang dibagi hanya yang meninggal saja gitu loh. Yang masih hidup dia dapat separuh, bukan warisan, tapi hasil keringatnya, hasil susah payahnya, jerih payahnya dia dengan suami atau dengan istri. Karena Al-Quran sudah menyampaikan dalam surat An-Nisa ayat 32, lirrijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasaben. Bagi laki-laki atau suami mendapatkan bagian apa yang dia usahakan. Begitupun perempuan atau istri dapat bagian apa yang dia usahakan. Di situ ada istilah kasab. Susah senang bersama loh. Hatta sampai tidak punya uang pun. Kemudian yang punya SK-nya hanya perempuan sumpama. Karena perempuan sebagai pegawai negeri sumpama ya. Kemudian butuh. Kemudian mengajukan pinjaman kepada bank. Ketika tidak ada tanda tangan suami, bank tidak akan memberikan atau tidak mencairkan itu. Nah, yang namanya tanda tangan ini suatu kerjasama gitu loh. Bahkan ketika dipalsu tanda tangannya, itu pidana itu. Betapa pentingnya, betapa urgentnya namanya tanda tangan itu. Nah, di situ kebersamaan antara suami istri. Jangan dikira suami tidak bekerja, atau jangan dikira istri tidak bekerja. Ketika kita sudah melangsungkan pernikahan, itu susah senang bersama di situ. Adapun masalah harta kan Allah sudah menakdirkan, jodoh pati rezeki Allah yang mengatur kan gitu. Di situ yang kita harus menyadari demikian. Jadi mudah-mudahan tidak salah istilah Jawa pegat fitnah tadi, kalau nggak salah itu cerai mati atau cerai hidup paling. Mudah-mudahan ya. Jadi artinya harta-harta yang dapat setelah menikah itu entah cerai mati atau cerai hidup, separuh harta milik suami, separuh harta milik
istri. Ini sebagai kesetaraan gender antara laki dan perempuan. Walaupun kapasitasnya beda antara suami istri, tetap sama pembagiannya kalau harta bersama itu. Baik. Kalau masalah anak siri, Ya. dapat hak nggak? Selagi itu tidak digugat di pengadilan, dia dapat. Anak siri itu nikah tanpa catatan di KUA atau tidak ada akte nikahnya. Ya. Sepanjang secara keluargaan dia dapat. Tapi kalau ada anak salah satu di antaranya tidak terima, kalau cara kekeluargaan dia melampungkan ke pengadilan agama, ini lemah. Maka ketika kejadian atau peristiwa hidup pernikahan, segera untuk dicatat di KUA, Kantor Urusan Agama. Baik. Demikian. Biar aman semuanya. Biar aman begitu ya, semuanya. Ustadz, ya. Aman secara syar'i, aman secara regulasi. Baik. Kalau nikah secara siri itu aman secara syar'i saja. Iya. Regulasinya tidak, kan Kasihan gitu. nanti anaknya begitu. ya, Anaknya Ustadz, ya. kasihan. Baik. Kembali kita sapa pendengar lagi, Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan Ustaz tadi Nggih, monggo. satu. Ini begini, kita mengenal AWP ya. Apa Ahli AWP itu? waris pengganti. Oh, AWP. Kalau AWP, ahli waris pengganti itu kan hanya menerima wakil dari hak orang tua. Lah, dari AWP tadi itu bertiga. Salah satu yang menerima. Lalu 2 perempuan, 1 laki-laki. Apakah ini dibagi habis 3 apa? Laki-laki 1 pikul, perempuan 1 gendong. Baik. Apakah dibagi rata? Apakah sesuai dengan hukum Ya. dari AWP yang sebagai AWP tadi? Baik. Barangkali itu yang pertanyaan susulan tadi. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mangga silakan Ustaz. Kaitannya dengan ahli waris pengganti, ini tujuannya untuk memberikan hak yang sama kepada anak satu dengan anak yang lain. Anaknya 3, ibarat Pak Ibu Bunda Indra kan Tatah, Toto, Titi kan gitulah. Nah, kapasitas anak itu tidak ada istilah mantan dengan orang tua, walaupun anak lebih dulu meninggal, kan gitu. Maka tetap dapat hak. Nanti haknya yang anaknya meninggal dunia diberikan kepada anaknya lagi atau cucunya karena kakek atau neneknya meninggal dunia. Yang kedua, porsinya adalah sama seperti porsi orang tuanya atau anaknya meninggal dunia. Contoh, anak perempuan 2, anak laki 1. Tetap menggunakan prinsip utama, yakni laki 2, perempuan 1. Berarti anak perempuan 1, anak perempuan 1, anak laki-laki 2. 1 tambah 1 tambah 2 sama dengan 4. Berarti anak perempuan 1/4, 1/4 dan 2/4. Seandainya anak laki-laki meninggal dunia nih, nah tetap haknya 2/4. Nanti 2/4 dari hak anak laki-laki diberikan kepada anaknya lagi. Anaknya 10 ataupun berapapun, dia dapatnya 2/4. Baik. Nah, paling yang jadi problem itu seandainya anaknya 1, ternyata perempuan, sumpama atau Baik. laki-laki. Iya. Nah, sehingga porsinya lebih banyak cucu daripada anak-anak yang masih hidup. Maka dalam kompilasi hukum Islam pasal 185 ayat 1-nya tentang mengenai ahli waris pengganti, ayat 2-nya ini ahli waris pengganti tidak boleh melebihi haknya daripada ahli waris yang masih hidup. Baik. Maka pernah saya bagi juga porsinya itu bagaimana. Hak milik ahli waris pengganti diambil hibah supaya tidak salah dalam aturan, hibah maksimal 1/3 dari hak yang tadi 2/4 itu kemudian diberikan kepada anak kandung yang perempuan yang dapat sedikit. Baik. Itu. Ternyata alhamdulillah dari anak yang mendapatkan masih hidup dia senang dapat hibah dari keponakan malah kan gitu loh. Berarti keponakan kan? Iya. Ini menjalankan dari ayat 2 dari pasal 185 sebagai solusi alternatif. Maka pembagian waris menyelesaikan masalah tanpa masalah. Baik, terima kasih Ustadz. Ini selanjutnya ada dari Mbak Ulul di Talun. Assalamualaikum Ustadz, mohon izin bertanya. Saya membiayai pengobatan adik yang sakit kanker selama 3 tahun. Memang ada BPJS tapi hanya membantu sedikit dan saat
saat ini sudah meninggal dunia. Innalillahi. Kebetulan orang tua sudah meninggal semua, jadi mendapat warisan. Almarhum juga warisannya mungkin untuk anaknya yang punya satu. Nah, apakah saya harus mengatakan kepada suaminya atau keluarganya untuk membicarakannya? Sebab biaya yang dikeluarkan itu tidak sedikit, Ustadz. Ya. Saya sampai harus pinjam uang untuk pengobatannya. Minta solusinya bagaimana, Ustadz? Terima kasih banyak. Sampai pinjam bank Ya katanya, Ustadz, Allah, untuk kasihan pengobatannya. banget ya. Niat baik ya Mbak Ulul untuk membantu saudaranya yang meninggal, yang sakit, kemudian sampai meninggal dunia. Yang jelas kaitannya dengan masalah keluarga, jangan sampai jadi masalah komunikasi yang baik. Karena komunikasi baik itulah sebagai solusi juga. Yang kedua, jangan sampai putus silaturahim. Mungkin khawatir karena masalah harta kan menjadi sensitif jadinya kan itulah. Pastinya. Nah, karena sensitif ini maka mari kita bermusyawarah dengan baik. Kalaupun seandainya tidak terima atau tidak mau fakta yang disampaikan ataupun yang dijalankan oleh Mbak Ulul sumpama ini, ya hitung-hitung sedekah kepada saudara-saudaranya. Kalau sekiranya suaminya tidak menerima. Kan bahasa kan kadang-kadang kan mohon maaf ya, namanya harta kan menjadi gelap mata gitu ya. Jangan sampai karena masalah harta menjadi sensitif itu loh. Tetap saudara kita jaga. Jangan sampai akibat masalah harta menjadi masalah. Toh namanya harta yang kita banyak pun ketika meninggal tidak bawa kan gitu. Maka sebagai ajang silaturahim yang Mbak Ulul sudah niat baik untuk membantu saudara-saudara yang sakit tadi. Sekalipun tidak dikembalikan, dah pasrahkan kepada Allah. Toh itu kita sayang kepada saudara. Sayangnya kepada saudara, niat baik dengan saudara ini jangan jadi cedera akibat dari ketidakikhlasan. Jadi kan percuma dong, sudah memberikan banyak, akibatnya hatinya gerundel, akibatnya kan tidak ikhlas kan gitulah. Jadi kitanya rugi lagi. Ya, jadi kita rugi lagi. Ibarat itu sudah jatuh ketiba tangga. Nyeblos selokan belum? Apa jatuhnya itu? Kan sudah dikasih kan gitu loh. Sudah memberi kan gitu loh. Jadi bersiap dengan kemungkinan yang terburuk. Gitu. Dan ikhlaskan semuanya. Ikhlaskan semua. Masya Allah. Ikhlas inilah sebagai solusi kalau saya. Baik. Ya gitu. Baik. Ustadz, sayang sekali waktunya tinggal sedikit lagi, Mangga sebagai penutup, Ustadz. Ya, terima kasih Mbak Disma dan para pendengar di mana berada. Ayo kita bersama-sama pelajaran yang terbaik inilah kita harus kita laksanakan, yakni masalah waris. Jangan sekali-kali mengedepankan masalah hibah kepada anak, sekalipun anak sendiri. Apalagi wasiat. Kata Nabi, la wasiat li warisin. Tidak berlaku wasiat kepada ahli waris. Sebabnya apa? Karena ahli waris tetap dapat hak apa yang dia dapat haknya nanti gitu loh. Tapi tunggu saatnya. Kapan? Saat orang tua telah meninggal dunia, bukan saat orang tua masih hidup. Kewajiban orang tua memberi nafkah kepada anak sampai sebatas menikah. Di samping orang tua memberikan biaya pendidikan untuk anak-anaknya. Supaya jangan jadi fitnah harta yang kita miliki, jangan sampai fitnah mempunyai anak itu. Mudah-mudahan kita dapat memahami dan terima kasih atas perhatiannya. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Ustadz Nasuha Fakih SAG MESY, penyuluh agama Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon dan Dai Kamtimas Polres Cirebon Kota. Sehat-sehat terus ya Ustadz ya. Makin sukses dan pendengar tanpa terasa hingga di sini kebersamaan kami menemani Anda dalam sajian Mutiara Pagi kali ini. Semoga perjumpaan kita di pagi ini menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.